Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 4 Amin 9 Bali. Pada hari ini Kamis 22 Juli 2021, Pak harap kalian dan kita senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat, dijauhkan dari penyakit dan dari mara bahaya yang lainnya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, silakan anak-anak mengisi absensi terlebih dahulu, yaitu di link yang ada di grup kita ini. Untuk selanjutnya, anak-anak silakan anak-anak mempersiapkan diri. Buku kalian silakan dibuka halaman 5, yaitu tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas apa itu gagasan pokok, ya, yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sehingga gagasan pokok itu bisa disebut juga sebagai gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Ya, jadi dalam satu paragraf ada satu gagasan pokok. Kemudian di mana letaknya gagasan pokok itu terdapat pada kalimat inti atau kalimat utama. Yang mana kalimat inti atau kalimat utama itu biasanya ya, terletak di bagian awal atau juga akhir paragraf. Walaupun dalam sebuah bacaan itu biasanya ya, umumnya itu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Tetapi tidak menutup kemungkinan suatu bacaan juga akan menyantumkan kalimat utama itu di akhir paragraf. Sehingga gagasan pokok itu bisa kita tentukan setelah kita menemukan kalimat utama atau kalimat inti tadi ya. Misalnya dalam sebuah paragraf ada kalimat inti sudah kita tentukan. Nah, baru kalau kalimatnya panjang, maka bisa kita ringkas, bisa kita simpulkan sebagai gagasan pokok sehingga mudah dipahami. Tetapi kalau kalimat intinya cukup singkat, kita bisa menuliskan langsung itu sebagai gagasan pokok. Begitu ya. Jadi tergantung kalimat utamanya. Panjang artinya orang membaca kalau masih terlalu sulit maka harus kita ringkas, kita simpulkan supaya menjadi gagasan pokok yang jelas. Berikutnya gagasan pendukung, yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Artinya setelah kita menemukan kalimat inti, kemudian kita tentukan gagasan pokoknya. Nah, kalimat-kalimat berikutnya ya, kalimat-kalimat berikutnya sampai akhir paragraf itu merupakan gagasan pendukung. Artinya kalimat-kalimat tersebut berfungsi untuk memperjelas ya, gagasan pokok yang sudah kita tentukan tadi. Baik, biar jelas ya, kita bisa melihat ini contoh di buku kemarin, artinya di pembahasan kemarin, tapi masih ada kaitannya ya. Kita contohkan di sini ada sebuah paragraf begitu ya. Ini bagian dari bacaan yang kebetulan hanya satu paragraf. Lampung Barat berencana untuk makin melestarikan beragam seni budayanya. Ini kalimat pertama ya. Kalimat keduanya, hal ini perlu dilakukan agar seni bisa berkembang dan lebih dikenal masyarakat. Kemudian kalimat berikutnya, salah satu upaya mendukung tujuan tersebut yaitu dengan digelarnya pentas seni yang diselenggarakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah atau GSMS di Gedung Olahraga Kawasan Sekuting Terpadu Liwa, Selasa 26 November 2019. Sampai akhir ya, sampai kalimat keempat, sampai kalimat kelima. Nah, sehingga dari paragraf ini kita harus jeli ya, harus teliti, cermat, mana kalimat intinya. Nah, maka kita lihat. Biasanya memang di awal, tapi kita harus membaca lagi. Ya. Karena kalau kita tergesa-gesa menentukan, nanti bisa salah. Maka cermati dulu. Apakah benar ini kalimat utamanya di awal paragraf atau di akhir paragraf? Baik, kalimat utama ternyata terletak di awal kalimat, di awal paragraf. Kebetulan di kalimat yang pertama ya. Kalimat pertamanya tadi berbunyi, Lampung Barat berencana untuk melakukan pelestarian beragam seni budayanya. Nah, ini merupakan kalimat
utamanya. Kenapa? Karena setelah kalimat itu ada kalimat berikutnya yang berbunyi hal ini perlu dilakukan agar seni bisa berkembang dan sebagainya. Nah, berarti hal ini merupakan penjelas dari kalimat utama tadi. Nah, sehingga setelah kita menemukan kalimat utama tadi, bahwa kalimat utama atau kalimat intinya adalah terletak di awal kalimat yang berbunyi Lampung Barat berencana untuk melakukan pelestarian beragam seni budayanya, maka gagasan pokoknya bisa kita buat lebih singkat lagi, yaitu apa? Oh, ternyata ide pokok atau gagasan pokoknya adalah pelestarian beragam seni budaya di Lampung Barat. Nah, begitu ya. Jadi kalimat utama yang panjang tadi tidak serta-merta kita jadikan sebagai gagasan pokok, tapi kita ringkas lagi, kita ambil ya beberapa kalimat yang lebih jelas biar orang membaca itu, oh ternyata paragraf ini membahas tentang pelestarian beragam seni budaya di Lampung Barat. Sudah, begitu saja. Karena kalau kalimat utamanya tadi ya itu adalah membantu supaya kita bisa menemukan gagasan pokoknya. Nah, kemudian gagasan mendukungnya yaitu ternyata kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Kita baca dulu dengan cermat. Bacaan itu misalnya ada 2 paragraf atau 3 paragraf, ya kita baca semua ya. Memang bahasa Indonesia harus jeli membaca ya. Jadi maka jangan sampai kalian malas membaca. Bahasa Indonesia adalah harus gemar membaca, gemar menulis, gemar menyimpulkan. Nah, setelah Pak Guru jelaskan secara singkat ya, tugasnya silahkan dibuka buku Bahasa Indonesia kalian kelas 4 tadi, halaman 5 dan 6. Nah, di situ di halaman 5 di aktivitas siswa 1 ya, KD 41 asesmen keterampilan, di situ ayo baca teks berikut dengan seksama. Judulnya adalah Gotong Royong Tumbuhkan Semangat Kebersamaan. Itu ada 1, 2, ada 3 paragraf ya. Jadi nanti tugasnya seperti itu. Di halaman 6 ya, itu ada kolom-kolom. Itu sebenarnya peta pikiran, tapi hari ini kalian tidak usah menggambar itu. Jadi tugasnya nanti kalian hanya menentukan gagasan pokok dari tiap paragraf. Oh, paragraf pertama gagasan pokoknya apa? Gagasan berikutnya apa, ditulis. Begitu seterusnya sampai paragraf yang ketiga. Cukup ditulis ya, gagasan nomor 1 misalnya ya. Atau nggak usah kasih nomor ya, langsung atas sendiri kalian tulis gagasan pokok titik 2 apa. Bawahnya gagasan pendukung. Atau kalian tulis paragraf pertama, di bawahnya gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Terus bawahnya lagi paragraf kedua, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Begitu sampai paragraf yang ketiga. Jadi tugas kalian seperti itu. Nah, tugas ditulis di buku ya, dengan jelas dan rapi. Nah, usahakan menggunakan ballpoint ya. Jadi anak-anak, karena sekarang kalian sudah kelas 4, sudah tidak seperti kelas 1 dan 2 atau bahkan kelas 3. Yang mana kalau nanti kalian Pak Guru lihat beberapa hari ini ada yang masih menggunakan pensil dan kadang-kadang pensilnya tidak hitam betul. Nah, sehingga Pak Guru ketika mengoreksi membacanya juga agak kesulitan. Kalau kalian menulisnya tidak jelas, berarti kalian juga menambah lama dalam mengoreksi. Karena Pak Guru harus mengeja dulu sehingga waktunya mengoreksi satu anak bisa memakan beberapa menit. Tapi kalau tulisannya jelas ya, dengan ballpoint, tidak banyak coretan mungkin, nah maka akan cepat insya Allah dalam mengoreksinya. Maka silakan, bahasa Indonesia itu tidak sekedar hanya membaca tapi juga menulis. Pak Guru mungkin tidak menuntut harus bagus sekali, tetapi yang penting kaidahnya benar. Oh, huruf antara huruf P dan huruf L misalnya, cara kakinya bagaimana, kemudian huruf B dan D ya, harus jelas perbedaannya ya, dan sebagainya. Itu perlu dilatih supaya nanti di kelas 5, di kelas 6, bahkan di tingkat yang lebih tinggi, tulisan kalian akan menjadi lebih baik lagi. Baik, sekian, terima kasih ya atas perhatian anak-anak yang sudah mau menyimak video pembelajaran kita hari ini. Pak Guru menyadari masih banyak kekurangan, maka Pak Guru juga minta maaf. Selamat mengerjakan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.